pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya nih mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini. Kira-kira siapakah yang sudah mengetahui apakah itu puisi rakyat? Saya, Bu. Ya, silakan Cecilia. Puisi rakyat adalah pencitraan rakyat dari nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi rakyat dikenal juga sebagai puisi lama atau puisi tradisional. Ya, bagus sekali ya. Puisi rakyat itu sama dengan puisi lama ya, puisi tradisional. Kemudian, apa ciri-ciri dari puisi rakyat? Saya, Bu. Ya, silakan Nak. Puisi rakyat itu sama dengan pantun, Bu. Puisi rakyat itu sama dengan pantun, ya boleh. Nah, kemudian pernahkah Ananda menulis puisi rakyat? Pernah nggak Ananda Ibu menulis puisi rakyat? Pernah? Ya, pernah. Terus, pernahkah Anda mendengar tentang puisi? Belum pernah. Ya, belum pernah. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari mengenai salah satunya yaitu tentang puisi. Ya. Tadi Ibu minta menyebutkan ciri-ciri dari puisi rakyat ya. Ya, siapa yang sudah tahu ciri-ciri dari puisi rakyat? Coba disebutkan. Apa ciri-ciri dari puisi rakyat? Ya, silakan Abah. Berisi 4 baris. Ya, berisi dari 4 baris. Apalagi yang kamu tahu? Apalagi? Bersaja ABAB. Oh, bersaja ABAB ya, cukup. Silakan duduk kembali. Ya, sementara seperti itu ya ciri dari puisi rakyat tadi. Bersaja ABAB dan terdiri dari 4 baris. Ya, sementara sampai di sini dulu ya. Nah, coba kamu lihat. Nah, ini akan Ibu sampaikan. Nah, ini. Ini ya, nah, untuk hari ini inilah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian Ananda Ibu akan mendata kosakata untuk menulis teks puisi rakyat. Kemudian yang kedua, Ananda akan menulis puisi rakyat dengan kosakata secara kreatif. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ada 2 ya, Nak. Mendata kosakata untuk menulis teks puisinya, kemudian menulis puisi rakyat dengan kosakata secara kreatif. Sudah bisa dipahami tujuannya? Sudah, Bu. Inilah tujuan kita hari ini. Nah, tadi kan sudah disebutkan puisi rakyat itu sama dengan puisi lama seperti pantun. Nah, sebelumnya apakah Anda Ibu pernah berpantun? Pernah mendengar? Pernah, Bu. Ya. Biasanya di mana kamu dengar pantun? Di hari buku. Terus di mana lagi? Di internet. Ya, di televisi. Di mana lagi? Radio Bumadal. Di majalah, di radio. Nah, ada lagi di biasanya di acara adat pernikahan ada juga. Pernah dengar? Ya, itulah yang dinamakan dengan puisi lama tadi, yaitu pantun. Lihat di sini. Nah, selama pembelajaran akan ada penilaian yang Ibu ambil. Penilaian akan Ibu ambil nanti selama kamu mengerjakan tugas kelompok yang akan Ibu berikan. Nah, ada penilaiannya itu formatif. Nah, ada penilaian sumatif. Penilaian formatif nanti akan Ibu ambil di saat pembelajaran kita sudah selesai dan sudah selesai pembelajaran. Nah, Ibu akan mengambil memberikan penilaian seberapa pengetahuan kamu terhadap pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin kalian melihat
video ya. Dilihat, dicermati, dan didengar. Nah, ini adalah videonya, kamu bisa lihat dan kamu bisa dengar. Ini adalah teks dari video yang ibu tampilkan di depan ya nak. Nih, kalau mau dibaca, nih. Ini sudah ya, dan silakan didengarkan. Salam sejahtera, salam untuk kalian yang pintar. Dengarkan saya sedang berpantun tentang nasihat belajar. Pergi sekolah dengan sepeda baru hadiah mama. Dengarkan olehmu, wahai Ananda, belajar adalah tugasmu yang utama. Pohon jati tumbuh berjajar, daunnya untuk membungkus ikan. Jika engkau rajin belajar, manfaatnya engkau yang rasakan. Harum sekali mangga kuning, sayang hanya untuk titipan. Belajar tekun di hari ini akan bahagia di masa depan. Buah kelapa banyak minyaknya, pokok suka banyak ludahnya. Orang yang banyak ilmunya, tentu dia mudah hidupnya. Ayam hutan, ayam petisai, banyak dijual di tengah pasar. Di waktu kecil malas belajar, sengsara dia di waktu besar. Hari panas, badannya berat, tetap bekerja meskipun lelah. Masa depanmu akan cerah jika rajin belajar di sekolah. Salat subuh saat fajar, setelah salat bunga istirahat. Siapa yang malas belajar, masa depannya akan suram. Burung gelatik minum tajin, mencari makan waktu siang. Anak tertib pastilah rajin, jika belajar hatinya riang. Kancil berlari tidak terkejar, rusa lari sambil berputar. Sekarang kita mulai belajar supaya jadi anak yang pintar. Lebar-lebar daun taras untuk membungkus nasi ketan. Siapa yang belajarnya malas, nanti mirip orang hutan. Kalau hendak memetik suku, petik suku berpohon hutan. Kalau belajar dengan tekun, ilmu didapat dengan mudah. Waktu maghrib pergi ke surau, sore ini akan khatam. Kalau belajar jangan bergurau, jangan bercanda dengan tua. Nah, sudah didengar nak? Sudah Bu. Ya. Jadi dari video yang kalian lihat dan dengar tadi, itu pantun apa nak? Pantun apa? Pantun nasihat dan nasihat. Nasihat tentang apa ya nak? Jadi menurut kamu itu adalah pantun nasihat belajar. Nasihat yang bagaimana diajarkan dari pantun tadi? Nah, apa saja yang kalian dengar? Bagaimana kata-kata yang disampaikan dalam pantun tadi? Mengajarkan supaya jangan malas belajar. Ya, jangan malas belajar. Selain itu apa lagi pesan atau amalan yang kamu dapat? Ya,
jangan bercanda, jangan bergurau. Ya, itu cocok untuk kita saat ini. Jadi kalau belajar itu jangan sambil bercanda atau bergurau. Yang serius ya nak, supaya mendapatkan ilmu. Ngerti nak? Mengerti, Bu. Ya. Lihat di sini. Oh, ulang lagi. Kelas ini tadi lihat tuh tujuan pembelajaran kita nah, karena mendata kosakata untuk menulis teks puisi rakyat. Jadi, nah fokusnya ke sini, jangan lihat keluar. Nah, ke sini lihatnya, kita lagi belajar. Jadi karena tujuan pembelajarannya mendata kosakata untuk menulis puisi rakyat, tadi udah dilihat ya kosakata yang disampaikan di dalam video pantun tadi. Udah. Bagaimana kosakatanya? Apakah pemilihan katanya bagus? Bagus, mudah dimengerti. Ya, seperti itu dengan tugas yang akan kalian lakukan nanti ya. Kalian akan menulis pantun dengan menggunakan kosakata kreatif. Nah, kemudian Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok ya. Nah, ini kelompoknya ini kelompok yang sebelumnya kita belajar seperti ini ya. Nah, di belakang kelompok Afgan akan itu adalah kelompok A ya nak. Nah, Afgan kamu bisa menjadi tutor ya buat teman-teman kamu. Kamu jika nanti ada yang kurang jelas boleh nanti ditanyakan ke Afgan ya nak. Nah, sama. Kemudian silakan dikerjakan diskusinya itu dengan baik, dengan disiplin dan tanggung jawab. Di akan kelompok A, di sini B, kelompok C, D dan E. Nah, jadi ingat ya masing-masing kelompoknya tadi nak. Ya. Silakan perwakilan dari masing kelompok itu mengambil LKPD-nya nak. Ya, Kevin. Nanti akan ini. Kelompok mana yang belum? Putri. Sekarang kalian lihat LKPD-nya. Nah, di situ ada petunjuknya. Jadi sebelum kalian mengerjakan tugas, baca dan pahami petunjuk belajar agar memudahkan kalian untuk menulis teks puisi rakyat yang berupa pantun. Kita perhatikan ke depan. Nah, nomor 1 kita perhatikan ke depan. Nanti kita tahu tugasnya apa ya nak. Buatkan pantun dari 2 tema. Ini tema yang telah ditentukan ya, berbakti kepada orang tua ataupun tema persahabatan. Nah, kalian boleh memilih tema yang ada di depan. Atau kalian, Bu, saya tidak mau tema yang itu, Bu, saya mau tema yang lain. Ya, boleh kalian gunakan tema yang menurut kamu yang mudah ya. Boleh selain tema yang ada di depan. Sampai di nomor itu paham? Nah, lihat lagi. Setelah kamu buat tema, kamu udah pilih tema, nanti kamu ini nah di bagian sini tentukan pernyataan yang sesuai dengan tema. Kemudian tentukan larik dari ada isi dan sampirannya ya. Inilah tentukanlah larik, isi dan sampiran ya nak. Ini kekurangan ibu tulis sampiran. Kemudian tulislah pantun yang sudah kamu buat tadi ke dalam lembar yang sudah ibu sediakan di LKPD tadi. Nah ini ya nak, seperti ini. Nah tema pantun kan kamu pilih tadi. Ini ya nak, lihat ke depan. Kemudian dikembangkan, di sini tempat mengembangkannya sesuai dengan pernyataan. Dan yang ketiga kamu tulis pantunnya di dalam LKPD-nya yang tempat yang sudah disediakan. Bisa dipahami? Nah, silakan dibaca dan dipahami tugas kelompoknya. Berapa waktu yang anak-anak butuhkan untuk menyelesaikan tugas? 30 menit. 30 menit? Sepakat ya, 30 menit. Sekarang jam 9
pukul? Pukul berapa? Ya. Bila? Jam 9.40 tugasnya sudah selesai. Bersiap-siap untuk dipresentasikan. Paham? Nah, sekarang silakan bekerja dengan kelompoknya, nak. Jadi ada hal yang belum dipahami, silakan bertanya. Dibuat nama. Ya.
Lanjutkan ya nak, kerjakan tugasnya. Yang belum selesai, kerjakan lagi. Ya. Ya, data. Sekali lagi untuk Zuan Rizky angka 3. Dengan Zuan Rizky 83. Pertanyaan dipanggil kepada Zuan Rizky atas segera menonton. Sekali lagi Zuan Rizky agar segera menonton.
Waktunya 10 menit lagi ya. Tinggal 10 menit lagi. Sudah selesai, Nak? Sudah. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah dicek lagi tugasnya. Yang belum silakan diselesaikan. Pak. Lagi ya, Nak? Ya, Bu. Silakan dipilih nanti siapa yang akan membacakan hasil diskusi kelompoknya.
kita akan lihat hasil dari masing-masing kelompok. Apa yang kalian kerjakan tadi itu ingin lihat hasilnya. Nah, kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya duluan? Kelompok mana? Ya, kelompoknya Afgan ya, silakan di depan ya nak. Ya, silakan dibacakan di depan. Ya, kelompoknya. Ya. Karena kelompoknya kan jauh di belakang, jadi nanti teman-teman nggak kelihatan ya. Silakan. Nah, Baiklah, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. ya silakan. Ya silakan, mulai. Ya dimulai. Silakan dimulai menyampaikan pantunnya. Tema pantun yang kelompok kami buat adalah tema kepemimpinan dan tema dunia. Ya. Tema yang boleh dimainkan adalah ada bahasa yang tentunya dan kalau mau dapat ilmu kemanapun ya harus setuju. pahlawan ya. Kakak Eja sedang wisuda dari Universitas Surabaya. Kalau cinta sama negara, mari bersama mempertahankan negara. Sungguh segar darah subuh, belum pagi, belum tampak. Pantang cari musuh-musuh datang tentangnya. Nah, bagaimana nak? Bisa didengar dengan baik? Jauh. Jadi, tema apa yang disampaikan oleh kelompok Eka? Pahlawan. Bagus. Gimana? Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Ada lagi kelompok yang ingin maju? Kelompok mana lagi yang ingin menampilkan hasilnya? Ya, silakan.
Kami dari kelompok E ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Tema pantun yang berjudul Persahabatan. Kaman bukan sembarang kaman, kaman bunga kaman harumnya, teman bukan sembarang teman, ngaku teman kalau ada makannya. Ya, ngaku teman kalau ada. Jangan ada yang seperti itu ya. Ya, silakan dilanjut. Siang-siang menikah, isinya pakai ketemu. Sudah merasakan, jadi sahabat sebagai Ya, bagaimana pantunnya? Ya, terima kasih ya kelompok Siti, silakan duduk kembali. Tadi sudah ada 3 kelompok yang menampilkan hasil dari kerja kelompoknya ya. Coba ibu mau lihat. Bagaimana yang untuk kelompok pertama tadi, kelompok Abdan? Bagaimana penampilannya? Apa perbedaan antara ya kelompok A dengan kelompok yang ini di depan tadi punya Eka? Gimana perbedaannya? Ya. Ya, dari tadi penyampaiannya ya, mereka itu menggunakan lagu, kemudian ada berbalas pantun. Untuk kelompok yang di depan, kelompok mereka hanya menyampaikan satu pantun, 2 pantun ya dengan tema yang berbeda. Dan sama juga dengan kelompok Putri tadi, berbeda juga temanya ya. Kelompok Putri tadi temanya apa? Ya, tentang persahabatan ya. Pantun yang disampaikan anak-anak sudah bagus ya, sudah baik, pemilihan katanya juga sudah bagus, sudah menarik. Ada yang tadi yang lucu, kelompok mana tadi yang pantunnya lucu? Kalau mau berteman apa? Tunggu ada maunya. Ya, kelompok mana? Ya, jadi jangan ada yang sama dengan pantun tadi ya, Nak. Itu kalau mau teman, kalau ada maunya saja baru mau berteman. Seperti itu tidak boleh ya. Nah, jadi ada pesan nasihat yang di dalam pantun tersebut. Sama juga tadi pada pantun kamu apa? Pantun kamu apa nasihat yang disampaikan di dalam pantunnya? Apa nasihatnya? Ya, kurang dengar itu apa? Mengembangkan banyak ilmu. Ya, untuk mencari banyak ilmu ya. Ya, lihat lagi. Nah, setelah kalian belajar tadi, setelah kalian menulis pantun, apa yang kalian rasakan? Apa manfaat pantun tersebut buat kamu? Ya, apa guna pantun untuk kamu, kehidupan kamu sehari-hari itu apa? Ya, silakan. Coba
menulis pantun itu harus punya kata atau diksi yang tepat dan selaras dalam mewakili perasaan yang nyata dalam sebuah kalimat yang kalian sampaikan di pantun tadi. Nah, apa itu pantun? Iya, pantun itu bisa kita menghibur ya, menghibur. Bisa untuk menyindir ya, seperti tadi. Oh, kalau mau jadi teman, kalau berteman tunggu ada maunya, ya itu menyindir. Kemudian apa lagi nih? Dia bisa menegur bahwa sesuatu itu kurang baik. Nah, jadi secara tidak langsung atau memberi nasihat ya. Itulah pengertian dari pantun. Nah, bisa untuk sindiran. Sindiran langsung dalam memberikan nasihat. Fungsi pantun itu sama, itu mendidik ya. Jadi fungsi pantun itu sama dia untuk mendidik sambil menghibur ya. Jadi kalau dalam pantun itu bisa mendidik kita, mendidik kamu, dan juga bisa menghibur. Nah, setelah itu, nah ciri-ciri pantun ada apa saja ciri-ciri pantunnya? Nah, ini ya ada satu bait terdiri dari 4 baris. Nama yang kamu buat tadi? Ya, satu bait ada 4 baris atau 4 baris. Yang kedua, setiap bait lihat kembali benar tidak pantunnya ada 8 sampai 12 kata. Ya, ya benar kan itu? Ya benar. Baris pertama dan kedua itu adalah lampirannya. 3 dan 4 adalah isi pantun. Nah, 5 ini adalah pola ya. Apakah pantun yang kamu buat tadi ada polanya? AB. Iya, berpola AB. Artinya apa? Bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris kedua. Baris pertama dan kedua merupakan lampiran, sementara baris ketiga dan 4 adalah merupakan bagian dari isi. Jadi bagian inilah yang menyampaikan nasihat ataupun sindiran tadi yang dimaksud di dalam pantun. Tadi lagi nak? Bisa Bu. Lalu lanjutkan lagi. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam membuat pantun tadi. Nah, seperti yang kalian buat tadi, yang pertama sudah ditentukan tema. Ya, menentukan tema dulu. Ini apa sih gagasan pokok yang mau kamu ungkapkan? Nah, inilah di dalam tangan itu buat temanya. Kemudian buat pernyataan yang sesuai dengan tema seperti yang dibacakan kelompok Afgan tadi ya. Nah, setelah ini barulah kamu bisa menentukan lirik isinya. Ya, ini yang seperti yang sudah kamu buat tadi. Ada 4 baris dalam 1 bait ya. Kalau 4 baris itu namanya 1 bait. Paham? Paham. Inilah salah satu contoh tadi ya yang disebut ini. Contohnya nih. Buah mangga, buah mengkudu, buah stroberi dalam keranjang. Pahlawan menolak tanpa pandang bulu. Telah disukai dan dicintai banyak orang. Jadi ini baris pertama dan ketiga sama polanya. Ya, baris keempat ya, kedua dan keempat sama lagi. Ya, paham ya nak? Maka memang sudah paham. Karena pantun yang dibuat tadi sudah benar ya, sudah bagus. Lihat lagi. Nah, sampai di sini tadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan, nak? Apakah sudah jelas yang Ibu sampaikan tadi? Sudah. Baik. Silakan perwakilan saja ya untuk mengumpulkan LKPD-nya supaya bisa Ibu nilai. LKPD-nya dikumpulkan ya.
jawabannya di kertas. Jawabannya di kertas. Udah selesai? Ya, sini kalau udah selesai, kumpulkan kembali. Nah, sini. Udah dikumpul semua ya, Nak? Nah, ini juga akan Ibu nilai. Nanti ya, nilainya akan Ibu berikan ke kamu setelah Ibu nilai ya. Nah, lihat kembali ke sudah ini tadi sudah selesai semua. Nah, baik, Ibu akan memberikan tentang kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya, Nak. Tadi yang kita buat apa? Membuat kartun. Ya, kalian sudah berhasil
membuat pantun dan menyampaikan dengan gaya kelompoknya masing-masing ya. Ada yang berbalas pantun, ada yang hanya dibacakan saja dengan tema yang berbeda. Nah, jadi inilah langkah yang harus ditempuh kamu tadi dalam membuat pantun ya, Nak. Seperti yang ucapkan tadi, ada berapa langkahnya, Nak? Ada berapa? Ya, ada. Apa saja yang pertama? Menentukan tema. Ya, menentukan tema. Setelah itu apa lagi? Menentukan pernyataan sesuai dengan tema. Tentukan dulu pernyataan yang sesuai dengan tema. Kemudian apa lagi? Menentukan lari isi. Ya, ditentukan yang mana lari isi dan lari sampirannya. Itu adalah langkah dalam membuat pantun. Tentukan temanya. Tema apa yang mau dipilih dalam menulis pantunnya? Setelah itu buatlah pernyataan yang sesuai dengan tema. Ya, kemudian ditentukan lagi lari isinya. Baru itu menentukan lari isi ini itu berupa pantun karena memerlukan 2 sampiran dan 2 isi. Terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dan dengan pola. Polanya apa? AB. Ya, pola AB. Apa menurut kamu? Ya, ibu tanyakan. Menurut kamu dengan belajar pantun ini apa fungsinya? Apa fungsi pantun? Untuk apa? Apa? Iya, fungsi pantun untuk memberi nasihat. Apa lagi? Menghibur dan memotivasi. Itulah fungsi dari membuat pantun ya. Jadi dengan kamu buat pantun itu, kamu bisa menyampaikan nasihat dalam pantun. Dan kamu juga bisa menghibur teman atau siapa dari dalam pantun kamu. Pantun itu kan bisa berupa pantun yang jenaka ya, Nak. Bisa juga pantun teka-teki. Jadi melalui pantun itulah kamu bisa menyampaikan apa yang ingin kamu ungkapkan. Bisa dipahami? Bisa. Ya, untuk selanjutnya, pelajaran selanjutnya, inilah apa tujuannya? Mengidentifikasi tujuan puisi rakyat. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, tugas Ananda adalah mengidentifikasi tujuan dari puisi rakyat. Tadi udah ibu sedikit ya, tujuan menulis pantun tadi untuk apa? Ada yang bilang memotivasi, untuk menghibur, untuk menasehati, tapi bukan untuk menasehati ya, Nak, untuk memberi nasihat atau pantun yang berisi nasihat. Paham, Nak? Paham, Bu. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semuanya sudah jelas dan Ibu rasa pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin ketua kelas. Ya, berat. Setelah kita selesai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan putusan masing-masing. Doa dimulai.